Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di setiap Ahad pekan ketiga, yang insyaallah pada hari ini kita akan kembali membahas sebuah kajian yang sangat penting, yang insyaallah kita bersama Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC untuk membahas sebuah kitab yang insyaallah akan dibahas secara rutin, yaitu kitab Syahrus Sunnah, dan mungkin kita akan bahas satu demi satu poinnya. Dan alhamdulillah, mungkin Ustaz, gimana Ustaz kabarnya hari ini Ustaz? Bikhairin alhamdulillah. Gimana Pekanbaru, hujan Ustaz? Pekanbaru anak nggak tahu, anak di Batam. Oh, di Batam. Ya. Gimana Ustaz, mungkin bisa melanjutkan materi kita? Insyaallah. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji bagi Allah Azza wa Jalla, dengan cucuran dan limpahan rahmatnya semata, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kehidupan, kesempatan untuk menambah bekal, beristighfar, menghapus dosa-dosa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan dalam menimba ilmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kita untuk mengamalkannya serta mendakwakannya. Kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ula, Rabbul Arsyil Karim, Rabbul Arsyil Azim, semoga Allah wafatkan kita di atas jalan ilmu. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabiur Rahmah, Ar-Rahmatul Muhdah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bulan yang lampau kita telah membahas poin kedua, dan belum lagi selesai. Kita akan lanjutkan perkataan Imam Hasan bin Ali bin Khalaf Ar-Barbahari rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Berkata Umar bin Khattab, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu tabaraka ta'ala, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah, faqad buyyinatil umuru wa thabatatil hujjah wa inqata'al udhru, wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullihi wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nas al-ittiba'. Berkata Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab Al-Faruq, la udhra li ahadin, tidak ada uzur bagi seorang pun, fi dhalalatin, di dalam kesesatan. Tidak ada uzur bagi seseorang pun yang terjebak dalam lautan kesesatan, samudra kesesatan, rakibaha, yang dia tunggangi kesesatan tersebut, hasibaha hudan, sementara ia menganggap dia berada di atas petunjuk. Kata Umar radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, tidak ada uzur bagi seseorang yang tersesat dalam kesesatan dan dia menganggap dia sedang menunggangi petunjuk. Dia menganggap dia berada di atas jalan petunjuk, padahal dia berada dalam jurang daripada kesesatan. Tidak ada uzur baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi hudan tarakahu,
Tidak ada pula baginya uzur ketika meninggalkan petunjuk, wahyu, hidayah, taufik. Ketika dia meninggalkannya, hasibahu dhalalah, karena dia menganggap apa yang ditinggalkannya tersebut adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur, karena segala urusan agama telah dijelaskan. Wa thabatatil hujjah, telah tegak hujjah. Wa anqata'al udhru, maka terputuslah semua udhur. Wa dzalika, yang demikian itu, anna sunnata wal jamaah, bahwasanya sunnah dan jamaah, ahkama amruddin kullihi, telah menyempurnakan semua urusan agama. Wa tabayyana linnas, dan telah jelaslah bagi manusia. Fa'alan nasil littiba', kewajiban manusia hanyalah sekedar mengikut saja. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkataan yang merupakan mutiara yang telah disebutkan oleh Amir Mu'minin Umar Abu Hafs radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Kata beliau, enggak ada uzur bagi seseorang nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia terjebak dalam kesesatan, masuk ke dalam jerat-jerat kesesatan ahlul bidah, melenceng, ikut paham yang menyempal, paham yang menyelisihi apa-apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada uzur baginya di hari kiamat dalam menunggangi kesesatan tersebut, dan dia anggap petunjuk. Maksudnya di hari kiamat, setiap orang tersesat, enggak ada alasan dia mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami enggak tahu kami dalam kesesatan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami menganggap apa yang kami lakukan ini adalah kebaikan, petunjuk, padahal tidak seperti itu keadaannya. Hari kiamat enggak ada uzur. Artinya tidak mampu kelak di hadapan Allah SWT seorang mengatakan, ya Allah, kami terjebak dalam kesesatan di dunia, kami tidak tahu itu kesesatan, kami anggap itu petunjuk, kami tinggalkan petunjuk wahyu karena kami anggap itu adalah kesesatan. Semuanya karena kami enggak tahu itu adalah merupakan petunjuk yang kami tinggalkan. Tidak ada hujjah. Kenapa? Faqad buyyinatul umur, karena segala macam urusan agama telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah telah tegak. Wa anqata'al udhur, dan dengan demikian tidak ada uzur. Bukanlah maksud Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu bahwasanya tidak ada uzur dengan kejahilan. Bukan itu maksudnya. Tapi tidak ada uzur kepada seseorang yang telah datang kepadanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu yang hak. Datang kepadanya qala Allah, datang kepadanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadanya ijma' sahabat, kemudian dia tolak. Kemudian dia ambil petunjuk selain Allah, petunjuk selain Rasulullah. Dia ambil petunjuk selain ijma' sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepadanya hujjah, telah tegak atasnya hujjah, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan Islam, dia mencari petunjuk daripada selain sunnah, dia ikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang seperti inilah tidak ada uzur dan hujjah di hari kiamat. Bukanlah maknanya Umar bin Khattab menafikan al-udhru bil jahli. Dan dalam agama kita, orang yang tidak mengetahui suatu perkara karena kejahilan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya fihi tafsil, ada rinciannya. Dan hukum asalnya orang tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadanya hujjah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan pernah mengadab sampai kami utus seorang rasul. Allah tidak akan mengadab suatu kaum sampai datang kepada mereka Rasul, memberi petunjuk, memberi penjelasan tentang Allah, kemudian mereka tolak. Ketika itu baru datang atas mereka celah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan di dunia ini,
orang-orang yang dalam kejahilan melakukan sesuatu karena kejahilan diberikan uzur dalam agama. Dialah ketika seorang Arabi Badui datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kencing di masjid. Rasulullah berikan kepadanya uzur karena dia nggak tahu. Datang para sahabat-sahabat akan memukulnya. Kata Rasul, da'uhu wa ahriqu alaihi sijlan min ma', biarkan dia. Selesai dia buang hajat, kencing, tuangkan satu ember air, membersihkan najis tersebut. Kemudian Nabi panggil dia dan Nabi jelaskan kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya masjid bukan dibangun untuk hal tersebut. Ini menunjukkan orang Arab tersebut memiliki uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilannya. Tetapi bukanlah alasan seorang mengatakan kalau begitu kita nggak usah belajar, nggak usah kita mempelajari wahyu, nggak perlu mempelajari qala Allah wa qala rasuluhu. Karena andai kata kita tahu, tegak kepada kita hujah, tidak kita amalkan, akhirnya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kita tinggalkan ta'lim. Udah, kita nggak usah belajar. Tidak seperti itu maksudnya para pemirsa Ahsan TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu maksudnya. Orang yang tidak peduli terhadap ilmu agama, tidak peduli belajar agama, sibuk dengan dunianya. Padahal di sekitarnya ada kajian ilmiah, di sekitarnya ada kajian-kajian sunnah. Dia gampang mengakses informasi tentang sunnah, tapi karena faktor kemalasan, malas, lalai, lengah, tenggelam dalam dunianya, orang ini tidak boleh dikatakan dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, karena memang sengaja dia melalaikan, tidak mau mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uzur baginya. Tapi yang ada uzur adalah orang yang memang tidak ada bagi jalan untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ahlul fatrah, orang-orang yang tidak pernah sampai kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah mereka mendengar qala Allah, mendengar qala Rasulullah. Enggak ada jalan ke sana. Ya. Mereka tidak dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, tapi mereka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan uji kembali agar tegak hujjah. Ya. Allah akan buatkan api, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalamnya. Adapun orang-orang yang segera patuh kepada Allah masuk ke dalam api, mereka masuk ke dalam surga. Adapun yang membangkang, yang lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Inilah hukum ahlul fatrah. Telah tegak hujjah di hari kiamat, mereka enggan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini dimaksudkan oleh Umar radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu di sini adalah enggak ada uzur bagi seseorang. Ada baginya peluang untuk menimba ilmu agama, untuk mengetahui kebenaran, mengetahui sunnah, tersebar sunnah Nabi SAW. Kemudian dia enggak belajar, atau dia tahu tapi dia abaikan, sehingga terjebak dalam kesesatan, dalam kelompok-kelompok yang sesat. Ya'dzan billah. Enggak ada uzur di hari kiamat. Kenapa? Karena telah tegak kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya keterangan dan dalil. Hari kiamat dia nggak boleh mengatakan, ya Tuhan kami nggak tahu ini sesat, kami nggak tahu kami dalam kesesatan, berikan kami uzur. Nggak ada. Kenapa? Telah tegak hujjah, telah datang wahyu, telah turun Quranul Karim, telah tersebar sunnah, nggak ada uzur bagi mereka. Tidak pula uzur bagi mereka mengatakan, ya Tuhan kami nggak tahu ini kebaikan, kami nggak tahu ini petunjuk Rasulmu, kami nggak tahu ini sunnah, kami tinggalkan dia karena kami kira ini adalah merupakan kesesatan. Kami tinggalkan karena kami kira ini kesesatan, karena orang banyak enggak mengamalkannya. Kami tinggalkan dia, kami anggap ini kesesatan. Karena tradisi kami mengatakan ini bukanlah hal yang baik. Kami tinggalkan perkara sunnah ini, perkara yang hak ini, gara-gara orang yang mengamalkannya sedikit, gara-gara disebabkan karena orang-orang meninggalkan amalan ini, menyelisih tradisi kami, menyelisih nenek moyang kami, menyelisih fatwa kiai-kiai kami. Kami tinggalkan ini semuanya. Ya Allah, berikan kami uzur. Tidak ada uzur di hari kiamat bagi mereka. Selama telah tegak hujjah, telah sampai kepada mereka penjelasan bayan. Mungkin bagi mereka untuk mencapai kebenaran, tapi tidak mereka tempuh. Subhanallah. Akal mereka terkunci, otak mereka tertutup, hati mereka terbelenggu. Akhirnya mereka mengatakan, cukuplah bagi kami apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, selainnya salah. Cukuplah bagi kami apa yang kami terima daripada ulama-ulama kami, selainnya salah. Apapun yang menjadi fatwa ulama kami itu salah. Taklid buta ini tidak ada uzur di hari kiamat baginya. Banyak kelompok-kelompok menyimpang dalam Islam. Rafidhah,
Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, mereka tersesat dan di hari kiamat gak ada uzur bagi mereka setelah tiba kepada mereka keterangan sunnah. Subhanallah. Bukan maknanya yang belum sampai kepada mereka hujjah. Subhanallah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dirinya kezaliman. Dan Allah tidak akan pernah menghukum seseorang dengan kejahilannya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah mengadab sampai kami kirim terlebih dahulu seorang rasul. Islam telah sempurna, kata Umar. Wa dzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amr-din. Karena yang namanya sunnah Rasulullah, yang namanya jemaah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah sempurna menyampaikan agama ini sampai kepada kita. Dan semua perkara agama nggak ada yang tertinggal, terluput, karena Nabi telah sampaikan semua. Bahkan Allah Tabaraka Ta'ala telah katakan, al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk karena agama kalian. Al-yawma atmamtu lakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan untuk karena agama kalian. Arti sempurna final. Nggak ada yang boleh ditambah-tambahi, tidak ada yang boleh dikurang-kurangi. Subhanallah. Fa'alan nasi littiba'. Kewajiban manusia hanya mengikut sunnah, mengikuti jamaah. Jamaah siapa? Apakah jamaah dalam setiap zaman? Tentunya tidak. Karena jamaah yang dimasukkan oleh pengarang di sini adalah jamaah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah karena mereka senantiasa mengikuti jamaah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikatakan jamaah karena mereka mengikuti jamaah pertama dalam Islam. Jamaah ini adalah kumpulan orang banyak. Kumpulan orang banyak pertama dalam Islam adalah mereka generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang disebut dengan nama as-sawadul a'zam. Orang banyak. Bukan makna jamaah adalah orang banyak dalam setiap zaman, sebagaimana syubhat yang dimiliki oleh sebagian ahlu bid'ah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan salah mereka. Mereka katakan ini sekarang adalah merupakan amalan kebanyakan manusia. Ini yang benar. Inilah jamaah, karena Rasul mengatakan wa'alaikum bil jamaah, ikutilah jamaah. Man syadza finnar, barang siapa yang melenceng maka dia melenceng ke dalam neraka. Maka makna jamaah secara bahasa adalah kumpulan orang banyak. Dan maksud jamaah dalam perkataan Nabi SAW bukanlah jamaah setiap zaman. Kalaulah jamaah setiap zaman, maka yang paling banyak pada masa ini adalah orang kufar. Berarti mereka harus diikuti. Ya. Kalaulah jamaah itu standarnya orang banyak setiap zaman, akan hilang standar kebenaran. Andai kata yang paling banyak adalah orang-orang dalam kesesatan, contohnya dalam dinasti Bani Abbas. Pernah tegak khalifah memfatwakan untuk wajib mengikuti paham Mu'tazilah, Al-Ma'mun. Dengan ulama-ulama Mu'tazilah mewajibkan masyarakat untuk ikut paham Mu'tazilah. Apakah itu jamaah? Tidak. Jamaah adalah man kana 'alal haq, yang di atas kebenaran. Walaupun sendiri di pulau, dia mengamalkan kebenaran, dia jamaah. Tapi kenapa dikatakan jamaah ini orang banyak? Karena maksud Nabi adalah jamaah pertama dalam Islam. Mereka lah jamaah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa dzalika anna sunnata wal jamaah. Karena yang namanya sunnah, karena yang namanya jamaah, maksud jamaah adalah kumpulan para sahabat-sahabat Rasulullah, kumpulan para tabi'in, kumpulan para tabi'in, mereka yang disebut dengan nama al-qurunul mufaddalah, zaman-zaman keemasan. Qad ahkama amr-din. Mereka semua telah menyempurnakan urusan agama ini. Maka tidak perlu kita mengada-ada. Wa tabayyana lin-nas, semua jelas bagi manusia. Fa'alan nasi littiba', kewajiban manusia hanyalah mengikut saja. Enggak perlu membuat-buat yang baru. Berkata Ibnu Mas'ud, ittabi'u la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti jalan mereka. Jangan buat jalan baru, kalian telah dicukupi oleh mereka. Telah ada jalan yang sempurna. Nggak akan mungkin tersesat ke jurang. Jalan menyampaikan kepada tujuan. Jalannya terang, jelas. Subhanallah, disinari cahaya, jalannya aman, selamat daripada segala macam rintangan-rintangan. Kenapa Anda pilih jalan sendiri? Jalan sendiri, mencari-cari jalan. Tapatilah jalan baru. Yang boleh jadi jalan Anda menuju neraka, jahannam iyadzan billah. Yang boleh jadi jalan Anda menuju jurang. Apalagi Ibnu Qayyim mengatakan semua pintu-pintu untuk menggapai ridha Allah tertutup kecuali melalui pintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alan nasi littiba', manusia hanyalah kewajiban mereka mengikuti saja. Subhanallah.
Maka orang-orang yang tersesat di hari kiamat nggak akan ada uzur baginya. Ya Allah, kami nggak tahu, kami sesat. Kenapa? Petunjuk sempurna telah disampaikan, telah sampai ke telinga mereka. Nggak mungkin orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan, ya Allah, kami nggak tahu Muhammad itu hak, benar, Islam itu benar. Nggak mungkin. Kenapa tidak dicari? Kenapa tidak dipelajari? Selama mereka telah mendengar ada seorang Nabi bernama Muhammad dan mereka tidak beriman dengannya, mati, pasti mereka masuk neraka. Kata Nabi SAW, lam yasma' bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi wa mata illa dakhala an-nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada seorang pun yang mendengar tentang aku datang, baik Yahudi, baik Nasrani, ya, kemudian tidak beriman dengan apa yang kubawa kecuali dia mati dan masuk neraka. Subhanallah. Dengar saja ada Nabi, enggak mau dia cari siapa Nabi tersebut, bagaimana keadaannya, cukup sebagai hujjah bagi seorang untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyimpang, sesat, tidak mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang kedua, poin yang ketiga para pemirsa di rumah dan para ikhwan di studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kepada poin yang keempat. Wa'lam rahimakallahu. Ketahuilah, kata Imam Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Kata-kata i'lam, ketahuilah, menunjukkan sesuatu tersebut sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sehingga diberi muqaddimah, ketahuilah. Dan begitulah usul Al-Quran. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah merupakan permainan dan senang gurau. Jadi andai kata ada sesuatu statement didahulukan dengan kata-kata i'lam, i'lamu, menunjukkan apa yang akan disampaikan bukan perkara sepele, perkara penting. Ketahuilah dengan ilmu. Rahimakallah, dan dia doakan semua kita. Allahu Akbar. Beginilah para ulama ahlu sunnah mendoakan siapapun juga yang datang setelah mereka, yang mengambil ilmu mereka. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. An-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya agama ini, yang disebut agama adalah yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang namanya agama. Agama bukanlah apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, bukan itu agama. Agama adalah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jangan seseorang berbicara dalam agama dengan tanpa hujjah. Jangan seseorang melakukan apapun bentuk ibadah dalam agama tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seseorang meyakini apapun dalam perkara agama sesuatu yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. An-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya agama ini datangnya bukan daripada si fulan, allan, datang daripada guru kita, kiai kita, dari masyarakat, warisan turun-temurun. Tidak. Dari mana agama datangnya? Ja'a min qibalillah, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka, maha berkah dia, wa ta'ala, dan maha tinggi dia Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini dari Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, lam yudha ala uqulir rijal. Karena itulah agama ini bukan dibangun di atas rasio manusia. Wa ara'ihim, bukan di atas pendapat-pendapat manusia. Agama ini bukanlah apa kata saya, apa menurut saya. Agama ini bukan apa katamu, apa menurutmu. Agama ini bukan apa kata mereka, apa menurut mereka. Agama ini adalah ma jaa'a min qibalillah, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dibenarkan ketika dia mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah. Dalilnya benar, cara beristidlalnya benar. Karena sebagian ahlul bid'ah mengatakan qala Allah, tapi istidlalnya tidak seperti itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kita beriman dengan kalamullah, nu'minu bi kalamillah ala muradillah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah enggak menyambung ketika seorang tanyakan apa dalil tentang haramnya riba, dia mengatakan qul huwallahu ahad. Enggak nyambung. Dalilnya benar daripada kitabullah, tapi istidlal, cara pendalilan enggak benar seperti itu, enggak ada kaitan antara qala Allah, antara qul huwallahu dengan ayat tentang haramnya riba. Subhanallah. Kembali kepada perkataan Al-Imam Barbahari rahimahullah, innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, datang daripada Allah agama ini.
lam yudha ala uqulir rijal, tidak dibangun di atas rasio manusia, di atas pendapat-pendapat manusia. Enggak boleh seorang mengatakan enggak masuk logika saya, perintah Allah ini enggak masuk logika, enggak masuk akal saya. Kenapa kita tawaf di Ka'bah 7 kali? Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Subhanallah, enggak masuk di logika saya, kata dia. Semua perintah-perintah Allah, jika itu memang perintah tertera dalam kitabnya, tertera dalam sunnahnya, pasti perintah tersebut adalah kebaikan. Baik akal kita sampai memahaminya ataupun akal kita nggak sampai memahaminya. Dan tidak semua dalam perkara ini sampai akal kita memahami apa illat sebab Allah perintahkan. Selain kita meyakini semuanya mengandung kemaslahatan, menolak kemudaratan. Kenapa semua orang harus menghadap ke Ka'bah? Jawaban yang paling benar, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Muhammad sebagai Rasul. Dan Allah yang mengatakan fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Kenapa kita menghadap ke Ka'bah? Jawabannya, inilah perintah Tuhan Allah tabaraka taala ketika salat. Yang kedua, inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Oh, berarti kalian menyembah Ka'bah? Tidak. Kami enggak menyembah Ka'bah. Kami mengikuti perintah Tuhan Allah Azza Jalla. Ketika malaikat sujud kepada Adam, bukanlah maknanya malaikat menyembah, bukanlah maknanya yakni malaikat menyembah Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Jawabannya, karena itu perintah Tuhan Allah Azza wa Jalla. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka bersujud. Ya. Maka kita menghadap Ka'bah. Kenapa menghadap Ka'bah? Jawabannya, itu perintah Tuhan kami. Pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan. Itu adalah ajaran Nabi kami. Pasti mengandung kebaikan, dalamnya kemaslahatan. Apa hikmahnya? Oh, banyak hikmahnya. Dengan satu kiblat, seluruh kaum muslimin memiliki satu kesatuan. Subhanallah. Itu yang membuat erat ikatan mereka, lintas bangsa, lintas etnis, lintas bahasa. Semua mengatakan, mana kiblatmu? Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Akhirnya mereka disatukan dengan satu kiblat. Allahu Akbar. Bagaimana bayangan Anda andai kata satu masjid, tidak ada arah kiblat yang menyatukan mereka. Ada ke timur, ada ke barat, kacau balau. Subhanallah. Ini hikmah. Apalagi dalam segala macam bentuk kebaikan-kebaikan. Yang bukanlah waktunya untuk menjelaskan perkara ini. Intinya, bahwasanya agama lam yudha ala uqulir rijal. Agama ini bukan dibangun di atas rasio manusia. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-batn asfal al-khafi aula bil mashi." Asfal al-khuffi aula bil mashi. Kalau agama dibangun di atas rasio, ketika itu yang paling layak untuk diusap. Ketika seorang pakai sepatu dan dia enggan membuka sepatunya untuk berwudu, setelah dia pakai yakni sepatunya dalam keadaan kakinya suci, berwudu. Kalau agama yang dibangun di atas akal manusia, maka yang diperintahkan Allah seharusnya untuk diusap bukan bagian atas daripada sepatu, tapi bawahnya. Tapi agama tidak demikian. Rasulullah ajarkan mengusap di atas sepatu. Subhanallah. Apa kaitan Anda buang angin, Anda berwudu yang keluar dari belakang? Kenapa Anda harus usap wajah dan seterusnya? Subhanallah. Maka setiap orang mukmin meyakini semua perintah Allah Subhanahu wa taala pasti dalamnya ada kebaikan. Semua larangan Allah pasti dalamnya ada kemudaratan. Baik dia dapat mencerna hikmah di balik perintah-perintah tersebut, manfaat-manfaatnya, ataupun tidak mampu mencernanya. Dan kita banyak yang tidak mampu kita cerna. Kenapa kita cium Hajarul Aswad? Kenapa bukan makam yang dicium? Jawabannya dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah contoh suri tauladan. Apa yang Rasul lakukan? Dia mencium Hajarul Aswad. Dan kita meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mencium Hajarul Aswad? Itu perintah Tuhannya. Subhanallah. Dan semua perintah adalah ujian, baik kita ketahui illatnya ataupun tidak kita ketahui. Subhanallah. Maka sungguh tersesat subhat orang mengatakan kalian melarang menyembah berhala, kalian menyembah Ka'bah. Kita enggak pernah menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah yang merintahkan menghadap diri kita kepada Ka'bah. Subhanallah. Bahkan dimanapun kita berada, andai kata enggak mampu menghadap Ka'bah, silakan salat. Fathamma wajhullah. Aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau berada, hadapkanlah wajahmu. Sesungguhnya engkau akan mendapati Allah SWT. Di sana ada. Subhanallah.
Para pemirsa Ahsan TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, agama ini lam yudha ala uqulir rijal, bukan dibangun di atas kata si fulan. Enggak ada seseorang pun yang berhak mengatakan menurut saya dalam agama ini. Dalam perkara-perkara yang ada nas padanya. Nas yang sarih daripada qala Allah, qala Rasulullah. Apapun detailnya. Profesor doktor pun detailnya enggak berhak mengatakan menurut saya ini enggak layak diamalkan. Menurut saya ini enggak benar. Subhanallah. Semuanya yang namanya agama ma jaa min qibalillah, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah datang daripada Allah, cara istidlalnya benar, datang daripada Rasulullah, cara istidlal benar, fa alaina littiba', wajib bagi kita hanya mengikuti saja. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulih, dan ilmu tentang agama yang hak ini yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada pada Allah, dan maksud hanya ada pada Allah adalah yang ada dalam kitab Allah, karena itu yang diturunkan. Ini sebagai pedoman, penimbang, petunjuk. Subhanallah. Dalam urusan dunia ada timbangan. Anda jika membeli emas agar tidak tertipu, dan para pedagang emas mereka punya timbangan untuk menimbang ini emas atau imitasi. Ada timbangannya. Ya. Anda bawa kepada yang 1 kilo, ya, seolah-olah dia emas. Anda katakan ini emas batangan, silakan beli. Dia nggak akan terima. Kenapa? Dia punya timbangan, dia ini bukan emas. Subhanallah. Kalaulah urusan dunia aja ada timbangannya, ada standarnya, ada SOP-nya, standar operasionalnya. Subhanallah. Apalagi agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih ada lagi sempurna agama ini. Apa timbangan agama ini? Kata beliau, wa ilmuhu indallah. Ilmu tentang hakikat agama ini ada pada Allah. Maksudnya ada pada Allah adalah apa yang telah Allah turunkan berupa kitab, wahyun yutla, wahyu yang dibaca. Wa inda rasulihi, ilmunya ada pada rasulnya. Maksudnya kebenaran agama ini, subhanallah, itu ada ilmu tentang kebenaran agama ini seluruhnya pada rasulnya. Dan tentunya Rasulnya telah meninggal, maka dia titipkan pada sunnahnya. Subhanallah. Fala tattabi' syai'an bihawak. Kata beliau rahimahullah, maka jangan pernah kau ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, tapi ikutilah dengan qala Allah, qala Rasulullah. Fatamraq minad din. Andai kata kau ikuti sesuatu dengan hawa nafsumu, engkau akan keluar daripada agama ini. Karena siapapun yang mengikuti selain petunjuk Allah Rasulnya akan tersesat. Subhanallah. Siapapun yang mengikuti selain petunjuk Allah Rasulnya akan tersesat. Itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fatamruqa minad dini fatakhruja minal Islam. Kau ikuti hawa nafsumu. Kau ikuti ara'ir rijal, kau ikuti logika manusia, kau tinggalkan wahyu, kau ikuti tradisimu. Inilah tradisi leluhur kami turun-temurun. Kau tinggalkan wahyu. Kau ikuti qala syekhuna, berkata syekh kami. Kau tinggalkan wahyu. Tamruqa minad din, engkau akan lambat laun keluar daripada agama. Akhirnya apa yang kau kerjakan, apa yang kau amalkan, apa yang kau katakan, apa yang kau yakini, semuanya adalah jalan yang keluar daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakhruja minal Islam, lambat laun kau ikuti terus hawa nafsumu, engkau keluar daripada Islam. Karena yang namanya keluar daripada Islam perlahan-lahan. Subhanallah. Yang namanya keluar daripada Islam perlahan-lahan, bukan langsung keluar daripada Islam, sedikit demi sedikit. Taklid, ta'assub, fanatik, lambat laun membuat seorang bergeser, bukan lagi mengamalkan qala Allah, qala Rasulullah, tapi ini qala syekhuna, ini kata syekh kami ini. Ya, ini qala muallimuna, kata guru kami ini. Qala abauna, ini perkataan nenek moyang kami ini. Lambat laun dia buang kitabullah, dia campakkan sunnah Rasulullah. Jadilah panduannya selain daripada kitab Allah tabaraka taala, dan selain daripada kitab Allah dan Rasulnya itu adalah hawa nafsu. Subhanallah.
Wa anihkum bima anzalallah, kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Selain mengikuti kitabullah, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Fa innahu la hujjata lak, sesungguhnya tidak ada alasan bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Nabi telah jelaskan kepada umatnya sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sempurna. Wa awdahaha, dan dia telah terangkan li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, wa humul jamaah, dan mereka lah jamaah. Bukan jamaah setiap zaman, orang paling banyak dalam setiap zaman. Andai kata satu negeri jamaahnya adalah orang Mu'tazilah maka itu benar, wallahi tidak. Bukan itu timbangannya. Wa humus sawadul a'zam, mereka itu dimaksudkan dengan sawadul a'zam, orang banyak. Karena mereka mengikuti jamaah pertama, jamaah para sahabat, mereka yang paling banyak dalam Islam di awal keislaman. Was-sawadul a'zam, kata Imam Barbahari, adapun makna sawadul a'zam, orang banyak, al-haqqu wa ahluhu, kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya, itulah namanya as-sawadul a'zam. Walaupun Anda di pulau sendiri mengamalkan sunnah Rasulullah, fa anta al-jamaah, engkau dianggap jamaah. Subhanallah. Andai kata engkau berkumpul dengan ribuan manusia dalam kesesatan tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa datang daripada Allah Subhanahu wa taala, anta wa jama'atuka, kau dan jamaahmu bukan jamaah yang diinginkan Rasulullah SAW. Subhanallah. Di atas kesesatan. Maka la ibrata bil kathrah, bukanlah standarnya banyak. Tidak seperti itu maknanya. Faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafara. Barang siapa yang menyelisihi sahabat-sahabat Rasulullah dalam satu daripada urusan agama, mereka selisih ijma', kesepakatan para sahabat-sahabat Rasulullah, faqad kafara, dia telah kafir, yadzan billah. Subhanallah. Sahabat-sahabat sepakat mengumpulkan Quranul Karim pada masa Abu Bakar Siddiq. Yang mencela perbuatan para sahabat terancam kufur. Sahabat-sahabat telah sepakat ijma' memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Yang menyelisih ijma' mereka terancam kufur. Sahabat sepakat mengangkat Umar sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq. Yang menyelisih ijma' sahabat terancam kufur. Subhanallah. Agama ini telah sempurna. Dalamnya ada Quran, dalamnya ada sunnah, dalamnya ada ijma' para sahabat. Sahabat sepakat untuk membakar semua mushaf pada masa Utsman yang ditulis oleh para sahabat agar tidak terjadi perselisihan antara mereka. Semua harus merujuk kepada mushaf induk yang disebut mushaf Utsman. Ini ijma'. Subhanallah. Banyak ahlu bid'ah berusaha untuk mencemarkan nama Utsman. Mereka mengatakan Utsman membakar mushaf, padahal Utsman membakar mushaf di hadapan ijma' para sahabat, disetujui oleh para sahabat-sahabat. Subhanallah. Maka siapapun juga menyelisihi mereka dalam beriktiqad, menyelisihi mereka dalam beramal ibadah, memahami Islam, dia terancam keluar daripada Islam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Ya, poin yang ketiga dan keempat. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan. Tafadhal. Ini ada pertanyaan PSMS dari Sapitri di Cipaganti. Di mana? Di Cipaganti. Belum bertanya, bolehkah menerima dan makan makanan dari keluarga yang masih Nasrani dalam perayaan tanggal 25 Desember besok? Bismillah, alhamdulillah. Tidak boleh seseorang menerima berbagai macam hadiah-hadiah, makanan-makanan dalam rangka penyambutan hari raya keagamaan orang-orang di luar Islam. Ketika Anda menerima berarti Anda rela, berarti Anda menyetujui, dan itu berdampak negatif terhadap persepsi orang-orang kufar. Kalaulah agama kami ini batil, pasti mereka tolak. Tatkala mereka terima berarti ini agama benar. Maka nggak boleh. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz.
dari hamba Allah. Pertanyaan, keluarga saya, kelompok tertentu, saya telah belajar manhaj yang benar dan istri saya meminta cerai. Saya kurang ilmu dalam mendakwahi mereka. Apa ada penyemangat untuk saya dalam mendapatkan cobaan ini? Apakah ada apa? Keluarga beliau tergelincir dan kemudian minta cerai istrinya. Terus? Dia merasa kurang ilmu dalam mendakwahi mereka. Apa ada penyemangat untuk saya dalam untuk menerima cobaan ini? Tayyib. Bismillah, alhamdulillah. Akhil karim yang bertanya kepada kita, hidup ini adalah cobaan. Mengamalkan kebenaran cobaan. Kebenaran bagikan jalan yang terjal, yang sulit, yang meletihkan, yang melelahkan, dipenuhi dengan berbagai macam ujian, jurang kiri kanan, banyak duri dan seterusnya. Dan itulah setiap orang yang mengamalkan kebenaran pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghibur diri Anda, lihatlah bahwa setiap orang pasti diuji. Bahkan wali-wali Allah, para nabi pun diuji. Nabi diusir, para sahabat diusir, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad At-Tamimi diusir dari Uyainah, berangkat jalan kaki terus sampai ke Dir'iyah. Subhanallah. Kemudian Syekh Tamimi diperintahkan untuk bercerai dengan istrinya. Allahu Akbar. Dipaksa untuk menceraikan istrinya. Dia berangkat jalan sendiri. Subhanallah. Maka seseorang yang paling mahal dalam hidup seorang adalah agamanya, keyakinannya, i'tiqadnya. Dia wajib mengorbankan segalanya untuk kebenaran agama. Sekalipun harus terlepas daripada istrinya, sekalipun lepas daripada keluarganya. Tapi tentunya hendaklah seorang berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada keluarganya, kepada istrinya, ya semampunya. Berusaha mendatangkan hujah-hujah. Mungkin nggak mampu dengan lisan, datangkan buku, ini dalil saya, ini Qur'annya, ini keterangan sunnahnya dan seterusnya. Ya, andai kata memang mereka tetap tidak mau mengikuti petunjuk, dan Anda melihat nggak bisa lanjut dengan mereka, silahkan, nggak ada masalah, Anda ceraikan dia. Semoga Allah gantikan dengan lebih baik. Tapi ini jalan terakhir setelah semuanya dia lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Rina di Bengkulu. Bolehkah wanita yang sedang haid mengaji di masjid? Karena jadi perdebatan di tempat saya. Apakah harus libur dulu ketika haid datang, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Ini adalah perkara-perkara khilaf antara ulama, ya, yang tetap diperbincangkan, menjadi perdebatan hangat di antara para ulama. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah toleransi kepada orang-orang yang menyisihi kita. Andai kata dia mengambil pendapat ulama membolehkan perempuan haid di masjid, karena kata mereka sesungguhnya tidak ada keterangan yang sahih yang jelas tentang perempuan haid dilarang di masjid, ya, tidak ada keterangan yang jelas. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan ada keterangan-keterangan dari Nabi SAW, di antaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala memahami kata Rasulullah, ya Aisyah tunawinil khumra wa ya Aisyah, ambilkan untuk saya selendang saya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ini haidun, saya haid. Dan ini menunjukkan Aisyah paham orang haid itu nggak boleh ke dalam masjid. Maka kata Rasulullah, fa inna haidataki laysat biyadiki, haidmu bukan di tanganmu, kau ambil. Kata mereka ini menunjukkan nggak boleh ke dalam masjid bagi perempuan kecuali sekedar lewat, kecuali sekedar mengambil sesuatu, bukan untuk berdiam. Kata mereka. Tapi dari hadis ini juga para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang Nabi itu agar jangan mengotori masjid. Kata Nabi, haidmu bukan di tanganmu. Artinya selama kau yakin, engkau meyakinkan dirimu tidak akan mengotori masjid dengan haidmu, apalagi sekarang banyak semua sarana, ada pembalut dan seterusnya, silakan engkau berdiam di masjid. Ini perkara-perkara khilaf. Ya, mungkin Anda bisa cari solusi. Apa solusinya? Jangan berdiam dalam masjid, tapi hendaklah Anda bermajlis di teras-teras masjid. Di sanalah Anda membaca Quran dan seterusnya. Ya, dan pendapat Allah Ta'ala yang saya pilih, bahwasanya perempuan yang haid nggak boleh berdiam dalam masjid. Hendaklah dia memilih tempat, ya, di teras masjid dan seterusnya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya dari Tangerang. Beliau menanyakan di dalam surat apa dan ayat berapa kita diperintahkan sholat menghadap Ka'bah. Baik, dalam Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, ya,
Di antaranya dalam Al-Baqarah, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami telah melihat wajahmu selalu menengadah ke langit, menunggu turunnya wahyu untuk pemindahan kiblat. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau ke arah kiblat yang kau inginkan. Karena sebelumnya kaum muslimin menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nabi enggak senang meniru orang-orang Yahudi. Subhanallah. Dan Nabi ingin memiliki kekhususan. Dia selalu naik, melihat ke atas, maksudnya menunggu turunnya wahyu. Maka turunlah wahyu ini, kata Allah, kami akan palingkan engkau ke arah kiblat yang kau ridhai. Ini yakni ke Baitullahil Haram, Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sejak sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada ketika salat, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian kepadanya. Ya. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 144. Nah. Mungkin ada pemirsa yang akan bergabung. Ini pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nasihat Ustaz, terutama ketika kita akan menghadapi tahun baru dan juga perayaan agama lain, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Agama kita agama yang sempurna. Agama Islam adalah agama yang tidak sempurna, agama yang batil, agama yang tidak benar. Subhanallah, ini kesesatan. Bagaimana Anda rela ketika dikatakan Tuhan punya anak? Bagaimana Anda rela ketika dikatakan Tuhan punya istri? Subhanallah, bagaimana Anda rela ketika dikatakan Tuhan itu memiliki anak yang lahir pada tanggal sekian? Subhanallah, Tuhan yang ada permulaannya, nggak ada yang rela. Subhanallah, ya, Tuhan yang dia keluar daripada kemaluan wanita, nggak ada yang rela. Tuhan yang menyusu sebagaimana menyusunya manusia. Tuhan yang butuh makan, kalau nggak makan dia meninggal. Nggak rela kita itu menjadi Tuhan dan dipertuhankan. Bagaimana Anda rela bersenang bersuka cita menyambut yakni hari perayaan mereka, perayaan yang batil? Subhanallah, bagaimana Anda bersuka cita? Bagaimana bersuka cita di atas kesesatan ketika mereka menganggap Tuhan punya anak? Jangankan Anda, bahkan langit hampir-hampir pecah belah. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir langit itu pecah belah karena perkataan ini. Wa tanshaqqul ard, langit hampir bumi ini semuanya merekah. Wa takhirul jibalu hadda, hampir semua gunung hancur. Anda auli rahmani waladah. Ketika mereka mengatakan Tuhan Allah punya anak. Subhanallah, enggak layak. Hanya orang yang kurang ilmu, kurang iman, kurang akidah yang turut merayakan perayaan mereka, tahun baru mereka. Kaum muslimin yang tegak di atas agama yang hak, mereka tidak akan pernah mengikuti orang-orang kufar. Faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang mengikuti suatu kaum digolongkan ke dalam mereka. Siapa yang rela dibangkitkan dengan orang-orang Nasara di hari kiamat? Enggak ada. Sekarang di mana-mana trompet menyambut perayaan tahun baru. Subhanallah, trompet tradisi Yahudi. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah dan para sahabat tidak tahu bagaimana cara memanggil orang kepada salat. Akhirnya mereka bubar. Datanglah salah seorang sahabat ya kepada Rasulullah menceritakan mimpinya. Ya Rasulullah, aku bermimpi, aku lihat ada seorang pakai baju, ya, pakai baju yang bagus, pakai baju yang hijau. Dia bawa trompet. Aku katakan, wahai fulan, jualah trompet tersebut. Dia bertanya, untuk apa? Kami ingin memanggil orang dengan trompet tersebut. Maka berkata ketika itu orang tersebut, ya, kenapa kau gunakan ini? Ya, ini enggak baik. Kalau begitu, subhanallah, dia bawa lonceng. Bagaimana kalau itu? Belilah, juallah, aku akan beli. Kata orang tersebut, ini pun enggak baik. Maukah kamu yang lebih baik bagaimana cara memanggil kaum muslimin salat? Katakan Allahu Akbar sampai akhir lafaz azan. Subhanallah. Lonceng tradisi orang-orang Nasara, trompet tradisi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin tidak seperti itu keadaannya. Dalam beribadah kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah, dilarang mengikuti orang-orang musyrikin. Allah mencela orang-orang musyrik yang salat di sisi Ka'bah, tawaf, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kecuali hanyalah bersiul-siul, bertepuk tangan. Allah mencela mereka yang beribadah menyembah Allah bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul. Maka haram bagi kaum muslimin dalam beribadah bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siul sebagaimana orang-orang musyrikin.
maka ini bukanlah tradisi daripada kaum muslimin. Apalagi pakai pakaian Santa Claus. Subhanallah, ya dan billah. Ya, ada fatwa di sini mengkaburkan akidah. Sungguh zalim orang-orang kafir yang mewajibkan para karyawan-karyawan mereka, karyawati mereka memakai topi tersebut. Subhanallah. Karena ini adalah pakaian agama. Subhanallah. Dan haram bagi setiap kaum muslimin punya usaha apapun mengucapkan perayaan-perayaan hari selain hari Islam. Subhanallah. Naam. Mungkin dari pemirsa di studio. Oh ya, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yahya. Abu Yahya, ya. Silakan pertanyaannya, Bang. Ustaz, Iya. mau bertanya, ini ada teman saya itu kerja sebagai teknisi di sebuah rumah sakit. Iya. Dia itu kalau ada seperti sekarang ini ada tahun baru atau Natal itu suruh pasang spanduk gitu ya dari GA gitu, dari administrasi di depan rumah sakitnya gitu. Pasang apa? Spanduk apa? Spanduk. Selamat. Buat ucapan gitu, Ustaz. Iya. Dan dia muslim. Dan dia muslim, dia menolak gitu, Ustaz. Iya. Tapi karena ini tugas dari perusahaan gitu ya, dari rumah sakit itu, dia harus masangnya. Iya. Itu gimana, Ustaz? Apa kalau dia menolak kan dia udah jelaskan bahwa ini saya nggak bisa berpartisipasi dalam urusan seperti ini, tapi kata atasannya itu, ini tugas kamu kan di lingkungan kerja, kamu harus menuruti perintah dari atasannya. Itu gimana, Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kewajiban dia sebagai seorang muslim menyampaikan bahwasanya ini perkara agama, Pak. Sama dengan perkara saya disuruh pergi ke rumah ibadah mereka, ke gereja mereka, nggak boleh. Maka saya menulis perkataan ini pun nggak boleh. Bapak suruh saya tulis ini sama Bapak suruh saya untuk pergi ke rumah ibadah mereka, berhari raya bersama mereka. Dan ini adalah perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam undang-undang bahwa setiap orang dalam negeri kita ini dibolehkan untuk mengamalkan agamanya. Dan ini adalah agama saya yang saya nggak bisa mengerjakan. Ketika Anda mengatakan ini perintah atasan, ini adalah merupakan pekerjaan, katakan, Pak, ini masuk teritorial agama, saya nggak mampu. Cari orang lain yang beragama, agama mereka. Dia yang kerjakan, dalam hal ini saya nggak mampu. Subhanallah. Dan dia harus tegas dalam hal ini. Allahumma illa, kecuali andai kata imannya lemah, ya, kemudian dia menganggap kalau andai kata dia nggak melakukan, dia dipecat. Andai kata dia dipecat, dia belum siap, dia untuk mencari pekerjaan baru. Ini karena lemahnya imannya, karena lemahnya bayannya, lemahnya penjelasannya. Andai kata dia jelaskan dengan baik-baik, saya rasa mereka bisa pahami. Selain ini akan saya kerjakan, tapi ini menyangkut teritorial agama. Saya kerjakan sama, saya menyetujui agama ini. Oleh karena itu mohon maaf, saya nggak bisa kerjakan, Pak. Itu seharusnya. Allahumma illa, kecuali andai kata karena lemah iman, dia belum siap dengan segala macam konsekuensi. Ya, akhirnya dia kerjakan dengan terpaksa. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelemahan imannya memaafkan orang tersebut, tapi dia berdosa. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Mungkin dari pemirsa di studio ada pertanyaan. Oh ya, telepon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini dari Palembang. Oh, dari Palembang, Ustaz. Betul. Ya, silakan. Silakan, Pak. Ini saya pernah menuntut ilmu di pesantren yang bid'ah. Dan di setiap tahun santrinya dianjurkan reuni. Bagaimana menurut syariat Islam tentang acara reuni itu tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Reuni adalah kembali untuk berkumpul, reuni. Ya, andai kata mereka bukan menganggap ini bagian daripada ibadah, karena untuk mengumpulkan sahabat-sahabat lama, dibuat acara reuni untuk berkumpul, menjalin silaturahmi yang telah putus, ya, untuk kembali mengumpulkan kawan-kawan lama.
Ya. Pada hukum asalnya nggak ada masalah. Yang kita bahas adalah apa yang dikerjakan dalam acara reuni tersebut. Andai kata yang dikerjakan adalah perkara-perkara yang haram, campur baur perempuan laki-laki, ya, kemudian mungkin acaranya campur baur dengan acara-acara bid'ah dan seterusnya, baru bermasalah. Tapi andai kata sekedar kumpul-kumpul, makan-makan, kita cari waktu tertentu, nggak pernah kita meyakini bagian daripada agama, hanyalah sekedar tradisi saja. Ya, untuk berkumpul-kumpul, saling mengenal karena lama nggak berkunjung, lama nggak bersua, insya Allah Ta'ala nggak ada masalah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ya, mungkin Ustaz, kita tunggu apa ada pertanyaan kembali dari pemirsa. Mungkin kesimpulan Ustaz dari kajian pada pagi hari Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ada yang dapat disimpulkan daripada kajian kita pada pagi hari ini bahwasanya pertama, agama sempurna, maka agama tidak butuh tambahan ataupun pengurangan. Yang kedua, agama itu adalah yang datang daripada Allah SWT dan Rasulnya, bukan yang kata fulan atau kata Allah, bukan logika standarnya, bukan tradisi, bukan adat istiadat, tapi adalah maja min qibalillahi tabaraka ta'ala. Yang ketiga, bahwasanya agama ini standar yang dengannya ditimbang kebenaran adalah ilmuha indallah wa inda rasulih, ilmuhuma indallah inda rasulih. Bahwasanya standarnya adalah apa-apa yang datang daripada Allah berupa kitab, apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kesimpulan berikutnya, barang siapa yang mengikuti selain daripada kedua perkara ini, lambat laun dia akan keluar daripada Islam. Berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya dan terancam keluar daripada Islam. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Mungkin demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bertemu kembali dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah mengisi kajian kita pada setiap Ahad pekan ketiga di pagi hari ini, dan juga pemirsa Ahsan TV dan pemirsa yang berada di studio. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, dan mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan Ustadz bisa kita pahami dan tentu kita amalkan, dan jangan lupa untuk mendakwahkan di keluarga kita terutama dan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mari kita tutup acara ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاء الإحسان إلا الإحسان